Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Anak-anak Jatisari, Marga Mulia, jam istirahatnya udah selesai. Ayo kita bergabung. Marga Mulia, baik. Pak Adam silahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap semua? Siap. Coba dulu. Gila. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan ke materi selanjutnya, materi perbandingan. Anu arahin coplok, itu sih kelima. Itu kelima. Terus sampai kan? Sebentar. Layar saya sudah terlihat? Udah. Sudah ya. Oke, materi berikutnya ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang terkait dengan geometri koordinat. Sekarang kita ke perbandingan. Perbandingan ini itu ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pecahan dan juga pembagian. Kayak gitu. Misalnya begini, kalian pernah lihat ada misalnya paket penjualan yang isinya alat tulis. Contoh misalnya kita punya paket penjualan alat tulis. Katakanlah satu paket ini isinya ada satu penghapus dan 3 pensil. Gitu. Berarti kalau kita punya 2 paket, itu isinya nanti ada 2 penghapus dan juga 6 pensil. Masing-masing satu penghapus dan 3 pensil. Kemudian kita punya, katakanlah misalnya 5 paket, berarti nanti ada 5 penghapus dan juga 15 pensil. Nah, dalam hal ini, kalau kita membandingkan banyaknya penghapus dan pensil, berapapun banyak paketnya, itu akan selalu sama. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan. Perbandingan antara penghapus, banyaknya penghapus, dengan banyaknya pensil, itu sama. Berapapun banyak
paketnya. Oke, kalau kita lihat dalam satu paket itu satu penghapus 3 pensil. Berarti kalau kita nyatakan bahwa banyak penghapus dibagi dengan banyak pensil, itu bisa kita nyatakan sebagai 1/3. Kemudian juga yang tadi ada 2/6 dan juga 5/15. Ini seperti pecahan senilai yang sudah kita pernah bahas waktu dulu ya. Kayak gitu. Nah, ini dalam bentuk perbandingan, ini bisa kita tulis juga 1/3 seperti ini. Yang ini 2/6, yang ini 5/15. Oke. Nah, sebetulnya untuk apa kalau kita punya perbandingan ini, kita jadi bisa memprediksi untuk skala yang besar. Kayak gitu. Misalnya kalau kita punya, jika kita punya 12 pensil, berapa banyak penghapus? Gitu. Nah, karena perbandingannya itu tetap, yaitu 1/3, jadi kalau kita punya penghapus dibagi dengan pensil, itu adalah 1/3, sementara pensilnya tadi ada 12, penghapusnya berapa? Katakanlah X. Ya, gitu. Jadi misal banyak penghapus adalah X, maka X/12 itu sama dengan 1/3. Gitu. Nah, kalau yang ini terjadi, X ini sebetulnya hanya variabel saja, artinya simbol dari sesuatu yang belum diketahui bisa diganti dengan huruf lain, huruf Y kayak gitu, huruf Z, atau bahkan gambar orang gitu, misalnya seperti ini. Nah, itu bebas saja sebetulnya. Nah, tapi yang penting adalah X ini menyatakan banyaknya penghapus. Kalau kita punya perbandingan X/12 sama dengan 1/3, kedua ruas bisa kita kalikan 12. Ini jadi X/12 dikali 12. Dan ini 1/3 kali 12. 12 bisa kita bagi dengan 12. Kemudian 12 kita bagi dengan 3. Itu hasilnya 4. Jadi kalau kita punya 12 pensil, berarti ada 4 penghapus. Ini masih skala yang kecil. Bayangkan kalau misalnya kita punya 300 pensil, berapa banyak penghapusnya? Atau kalau 300 penghapus, berapa banyak pensilnya? Itu kita bisa gunakan informasi bahwa satu penghapus dalam satu paket itu penghapusnya 1, pensilnya 3, artinya perbandingannya akan tetap, yaitu 1/3. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, kemudian karena dalam perbandingan ini melibatkan pecahan senilai, bahwa kalau kita punya A per B itu sama dengan C per D, ini setara dengan A dikali D sama dengan C dikali B. Atau ini juga bisa berarti A per C sama dengan B per D. Jadi prinsipnya adalah kita menggunakan pecahan, operasi pecahan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbandingan. Oke, misal begini lagi. Misalnya banyak siswa di Jatisari ada berapa orang? Kalau yang laki-lakinya? 15. Laki-lakinya? 6. 6. Banyak siswinya? Yang perempuan? Berapa? 9. 9. Nah, pertanyaannya berapa perbandingan siswa dan siswi di Jatisari? Berarti ya banyak siswa kita bandingkan dengan banyak siswi itu sama dengan 6 per 9. Dan 6 per 9 ini masih bisa disederhanakan. Betul ya? Jadi berapa? 6 per 9 disederhanakan jadi yang lebih kecil. Jadi berapa? Sama-sama kita bagi dengan berapa? Enam per 9. Berapa? 5. Kalau 6 sama 9 sama-sama bisa dibagi berapa? 3. 6 dibagi 3? 2. 9 dibagi 3? 3. Jadi perbandingannya itu adalah 2:3. Oke, kemudian contoh berikutnya, misalnya sebaliknya kita tahu perbandingannya. Perbandingan banyak tomat dan apel adalah 2:5. Kalau ada 20 tomat, berapa banyak apel yang ada? Oke. Berapa? Kalau kita misalkan
Misalkan X adalah banyak apel, maka tomat dibagi apel, berarti kan 20 per X, itu sama dengan perbandingannya, yaitu 2:5. Berarti di sini kita punya 20 dikali 5 sama dengan 2X. 2 dikali X. Dalam hal ini, X-nya sama dengan 20 kali 5. 20 kali 5 berapa? 100. Itu sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 100 dibagi 2. Dan ini sama dengan 50. Begitu. Oke, bisa dipahami? Saya. Oke, sekarang kita ke soal. Kita ke latihan. Oke. Uang bedu dan benu berjumlah 300.000. Jika uang bedu 175.000, maka perbandingan uang bedu dan benu adalah berapa? Nah, di sini ada campuran. Yang diketahui adalah bukan uang bedu dan uang benu, tapi jumlahnya. Tapi di sini uang bedunya 175.000. Nah, oke, silahkan coba dikerjakan dulu. Coba Rahma ada? Ada Pak. Kenapa? Lagi dikerjakan? Ditulis dulu, Pak. Tulis dulu, Pak. Oh, ditulis dulu. Oke. Kalau yang kertas di sana, apa kamera buat kertas bisa? Oh, bisa, Pak. Bisa. Yang di Jatisari. Marga Mulia juga bisa.
Gimana yang Marga Mulia? Yang apa? Kamera buat mengcapture kertasnya bisa. Ada. Gus, sebelah adik ya. Gus, Mas. Kagak bisa, bapaknya lagi share screen. Kenapa? Share screen dulu, Pak. Oh ya. Oke, boleh. Rahma bisa? Iya, Pak, bentar, Pak. Ini. Oh ya. Bapaknya lagi share screen. Bapaknya stop dulu. Screen bapaknya di stop dulu. Pak Adamnya stop screen dulu, Pak. Oke. Bentar aja, Pak. Oh, tapi maksudnya udah ya? Tadi udah dikerjakan. Oke, silakan. Pak. Buka kameranya. Kalau benar tuh kamera. Apa Gus? Di aku bantuan. Satu. Terus bagaimana? Itu rekan kamera belakang. Kamera belakang. Ya, ambil Mas. Dicolok bantu ya kameranya Mas. Di mana di dia? Ini mana aku mana gue? Kita ada yang mana mana tuh Nun? Gus, tangan. Bentar Pak ini. Ya, Mas ini mana? Mana tuh bisa? Ya. Mana ya? Itu switch kamera tuh. Aduh, jangan dipencet itu. Mending itu kamu pikirin tinggal itu tambah. Apa ini? Masuk Pak. Pak aku nuhun sama Gini we Pak. Kamu kamera atas tutupnya. ya. Kelihatan. Kameramu dulu deh. Pulpen we. Kecil. Ketuk. Bapak iya teh. Mahal. Soal jadi mah. Mana? Pasukan. Oh. Bapak langsung wes. Langsung ke
Sila. Oh, ya ditulis jawaban langkah-langkahna. Oke. Jenis apa SMS? Jadi Pak, perbandingan apa? Hmm. Itu sama Pak. Sekedar. Tadi total uang bedus sarang banu itu teh 300.000. Nah, Uang bedu tadi uang tulis ke bedunya kenapa? tadi tulis ke dia nak 300 nak. Nah 300.000. Mun totalna 300.000, uang benu sabaraha? Uang Uang beduna kan 175.000. Totalnya 300.000. Uang benunya berapa? 125. Ini apa? Nah, 125.000. Jadi perbandingannya 175.000 per 125.000. Coba sok ditulis. Apa? Halo? Apa sih Pak? Panes. Tacan. Oh, tacan. Tacan. Coba tadi dagokeun. Lamun eh, total uangnya 300.000, uang bedunya 175.000. Uang benu berarti kan 125.000. Benar enggak? Mohon. Mohon. Oke, berarti perbandingan uang bedu sarang benu eta teh 175.000 per 125.000. Sok Mohon. ditulis salah. Coba. 175.000 bedu uang bedu per uang benu Gitu. Ada Pak. Per uang bedu per uang benu uang dulu sebenarnya uang benu 125. ya coba uang bedu per uang benu sama dengan uang bedu per uang benu sama dengan 175.000 per 125.000. Nah, dua-duanya bisa dibagi 1.000, betul tak? Bisa. Dua-duanya bisa dibagi 1.000 kan? Bisa. Ini sama dengan berapa? 175 dibagi 125. 175 per 125. Tulis dari Pak. Mohon. Sama dengan 175 175 per per rebuna tas teh aya. oh saya Kan dibagi 1.000 kan tadi.
175 per 125. Ya, Pak. Bisa dibagi berapa deh? Bisa dibagi 5? 175 sarang 125 masih bisa disederhanakan. Bisa Bisa. dibagi 5, bisa dibagi 25. Mun dibagi 5 jadi sabaraha coba? 175 bagi 5 sarang 125 dibagi 5. 175 dibagi 5. 175 dibagi 5 tilu 5, Pak. Oke, coba sama dengan Jadi apa, Pak? ya, oke. 35. 5 per 125 bagi 5. mohon 25. 25, oke. Dibagi 25 tadi. Nah, terus sama dengan sama-sama bisa dibagi berapa deh? Bisa dibagi 5 kan? Nah, Tilu 5 bagi 5 berapa? tilu 5 bagi tilu 5. Bagi 5. Oh, tilu 5 bagi 5 7. 7. Terus lamun nu luhur dibagi 5, nu handap oge kudu dibagi 5. Jadi 7 per Oh, 7/5. 7 per 5. Itu, Pak. Mohon. Jadi perbandingannya uang bedu jeung benu kita 7 banding 5. Mohon, Pak. Misal kayak lamun dituliskan misalkan di ujian bisa ditulis kesimpulannya. Jadi uang bedu banding uang benu adalah 7 banding 5. Oh, tulis, Pak. Ya, Bang. Berdua lah, Bapak. Tadi saya lah, Berdua lah. bedu heula. Berdua lah, berdua lah. Berdua. Jadi uang bedu. Mohon Oh, tadi Pak. dibanding banding titik 2 gitu kan banding Enggak, Pak. banding Banding dia. banding uang benu. Lamun banding teh bisa ditulis titik 2 wungkul. Oh, Pak, ya. Tak ada ditulis dibanding sebenarnya mah langsung tulis titik 2 aja. Apa? Ya. Ada lupa di Sama sini dengan kami. sama dengan 7 banding 5. Ya, ya, Pak. Tos, Pak. Tos, biasa kan? Ya, insya Allah, Pak. Lu lain aja diperhatikan ya. Ya, Pak. Kita rencana. Oke. Thomas. Teman-teman. Sadai, Pak. Tos, oke. Misalkan iya weh. Udah. Nah, coba yang nomor 3.
Coba nomor 3 dikerjakan Ella. Kalau Feby ada di Marga Mulia. Ada Pak. Kalau di Marga Mulia bisa eh, apa share kertas kayak tadi. Bisa. Boleh. Kalau sudah boleh coba dijajal. Ini dengan berarti asumsinya eh, hasil yang diperoleh dalam sehari itu tetap. Berarti kan kalau semakin banyak harinya, semakin banyak yang diperoleh. Hmm, Konsepnya menggunakan perbandingan senilai.
Oke, coba. Sudah, Baby? Baby coba. Saya close chatnya. Ya. Ya Pak, bentar. Bentar. Menurutku ini. Nah, iya. Oh, ya. Sin. Tuh. Sin. Bentar Pak, salah Pak. Oke. Iya. Iya, main Bospi doang. Per 7 hari. Iya. Ya, bener. Iya, bener. Sampai dulu. Mm. 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 Bentar. Iya. Mm. Iya. Udah. Coba boleh digeser ke kiri? Apa Pak? Boleh Oh, digeser eh. kertasnya ke kiri sedikit. Hmm. Oke. Ya, sip. Bagus.
Oke, betul ya. Jadi kita bisa, karena asumsinya hasil yang diperoleh dalam sehari itu tetap, eh, kita bisa cari dulu perolehan per hari, gitu kan. Jadi ayah memperoleh berarti dalam satu hari ayah memperoleh 350.000 dibagi dengan 7, yaitu 50.000. Sehingga dalam 9 hari ayah memperoleh 50.000 dikali 9 bersama dengan 450.000 rupiah. Pada dasarnya sebetulnya ini bisa kita pandang sebagai 350.000 dibagi dengan 7 itu sama dengan berapa X dibagi 1, dan ini sama dengan berapa dibagi dengan 9. Jadi bisa langsung juga. Ini cara lain. Ini berarti cara lain itu yang diperoleh ayah. Ayah memperoleh 350.000 dibagi 7 dikali 9. Begitu. Dengan konsep perbandingan, asumsinya hasil yang diperoleh dalam sehari itu tetap ya. Karena kan bisa jadi dalam ya situasi real itu tidak selalu seperti itu sebetulnya. Oke, kita coba lanjutkan. Misalnya yang ini. Oke. Nah, salah satu kegunaan perbandingan, salah satunya adalah dalam pembentukan skala denah gitu atau skala peta. Kalau ada yang pernah lihat peta nggak? Tahu peta, misalnya peta peta Indonesia, peta pulau tertentu, kayak gitu. Atau denah lokasi misalnya. Itu biasanya ada yang namanya skala. Skala itu menunjukkan sebetulnya sekian jarak di peta itu kalau dalam jarak sebenarnya itu berapa kayak gitu. Dalam jarak jadi misalnya kita bisa ukur misalnya dalam sebuah peta yang punya skala 1:200.000 katakanlah seperti itu. Misalnya kalau kita ukur dari satu tempat ke tempat lain itu jaraknya 6 cm, itu kita bisa punya bayangan jarak sebenarnya itu berapa. Peta. Nah, di sini contoh, misalnya seorang arsitek ini akan membuat sebuah gedung petokan, ukurannya 525 meter dikali 300 meter. Nah, namun sebelum pembangunan gedung itu dibuat dulu denahnya. Denahnya sekian, 35 cm dikali 20 cm. Karena yang namanya denah kan misalnya dibuat di kertas karton kayak gitu.
Nah, yang ukurannya kecil. Nah, skala yang digunakan berapa? Berarti kan kita harus tahu bahwa berapa hubungan antara sentimeter dengan meter. Kalau kita punya 1 meter, itu sama dengan 100 sentimeter. Kemudian kalau yang ditanya adalah skala, ini pertanyaannya berarti 1 banding berapa? Oke, coba Imas ada? Ya, yang lain juga sambil dikerjakan juga ya. Oke. Nah, coba dikerjakan seperti tadi di kertas ya. Summer kumaha cara ngirimna mah aku Google Coba di sambil belajar dilogikakan dulu. Oke, coba dikerjakan ya. Bapaknya bisa stop share screen-nya dulu, guys. Sudah. mana itu Excel sama di mana Mas Mas Bentar, Pak. Hah? Buku Abi lah. Dibagi dulu, gak, Pak? Pak, Hmm, dibagi ya. gak? Dibagi Dibagi gimana? ya 525. 525 meter. Kalau denahnya dalam senti, berarti dinyatakan dulu dalam sentimeter. Sentimeter 100. Ya. Berarti Kan kalau 525 meter, berapa senti? 1 meternya 100 sentimeter. Ya. Berarti Berarti kalau 525 meter, berapa senti? berarti coba pakai seperti mana
Bintang. 1 meter kan 100 sentimeter. Kalau 2 meter berapa senti? 2 meter 200. 200. Kalau 3 meter 300. 300. Kalau 10 meter 1000. 1000. Jadi dikali berapa tuh? Secara umum kita bisa kalikan dengan 100. 500. dengan 200 100. kali 100. Jadi kalau 525 meter berapa senti? Bentar. Kayak tadi coba. Kalau 3 meter 3 meter berapa 300. senti? 300 senti. 15 meter 15 1000. 1500. 1500. 500 meter 5000. belum. Kalau 500 meter berarti kali 100 berapa? 500 kali 100. 50. 50 apa? 1000. 50.000. 20.000. Nah, sekarang kalau 525 meter 2.500. Nah, oke. Coba tulis. 525 meter atau M 25.500. 525 M. Coba yang tadi dulu. 525 M atau 525 meter 5 2 525 meter sama dengan tadi 50. berapa? Hah? 50 2.500 500 cm. cm. Oke. Kemudian 300 meter. Jadi berapa? 300 meter berapa cm? Berapa sentimeter? 30.000. Nah, coba tulis. Nih. 30.000. Oh iya, lupa. Oke. Tadi denahnya ukuran 35 cm kali 20 cm. Sebetulnya kan kita cukup melihat salah satunya saja. Jadi kalau 52.500 cm diwakili oleh 35 cm, berarti coba tulis 52.500 Nih. ya, dibagi per 35 per 35 aja. Oh. Ini Per 35. Hah?
Oke, itu kan berarti eh, jarak sebesar, oke, bayangkan ya, di dalam misalkan ada sebuah gedung, ukuran panjangnya 52.500 cm, itu dalam suatu denah, itu eh, diwakili oleh panjang sebesar 35 cm. Nah, berarti yang ingin kita cari itu kan skala. Skala itu 1 banding sesuatu. Artinya kita pengen tahu 1 cm di peta itu mewakili berapa senti di aslinya. Jadi kalau kayak gitu, itu sama dengan yang tadi tulis, coba sama dengan, oke, tulis saja jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya, jarak sebenarnya misalnya sama dengan Jadi ya, jarak sebenarnya, mohon jarak sebenarnya dibagi dengan 1, dibagi. ya, per 1, per, kayak luas kirinya, seperti ruas kirinya. Ruas kiri kan per 35, yang ini per 1. Oh enggak, enggak, bukan ditulis seperti ruas kiri. Ih, jadi penulisan cowok. Coba per 1, Hah? per Di mana, Pak? garis panjang di bawah jarak sebenarnya, di bawah, di Ini. bawah tulisan jarak sebenarnya. Per 1, Tuh. satunya di bawah kepanjangan itu. Oke, ya nggak apa-apa lah. Jadi gitu konsepnya gitu kan. 1 cm di peta itu mewakili jarak sebenarnya sekian. Kayak gitu. Yang kita tahu informasinya adalah 35 cm itu mewakili 52.500. Berarti jarak sebenarnya itu sama dengan, coba ditulis lagi di bawah, jarak sebenarnya sama dengan, Ini. ya, (52.500 per 35 Per. per 35 dikali 1. Oke, nah, sama dengan, nah, silakan coba dihitung. Sama dengan berapa? 1,351. 52.500 dibagi 35. Coba. Dibagi, Pak, dikali. Dibagi itu. Dibagi 35 dikali 1. Kalau kali 1 kan sebetulnya jadi dirinya sendiri. 1.500. Berapa? 1.500. Nah, coba tulis 1.500. Per.
sama dengan 1.500. Udah ya? 52.500 per 35 jadi 1.500. Ada pernya lagi nggak? Ada Kan sudah tadi dibagi. oh, sama dengan ini kan. Iya. Jadi jarak sebenarnya 1.500 cm. Jadi 1 cm pada peta itu mewakili 1.500 cm. Berarti skalanya, ditulis skala Pengen skala sama dengan 1.2 1.500. Jadi itu perbandingannya ya. 1:1.500. Bisa dipahami nggak Bismillah. untuk kasus peta? Bisa dipahami? Bisa. Ini udah, Oke. Pak. Udah kan ditanyanya skala. Udah kan ya? Ya, itu. X dulu. Tadi gitu kan ya. 1 meter 100 cm. Berarti sebetulnya 525 meter itu sama dengan 52.500 cm. Berarti jarak sebenarnya dibagi dengan 1 itu sama dengan 52.500 dibagi dengan 35. Jadi jarak sebenarnya adalah jadi 1.500 cm. Sehingga skalanya adalah 1:1.500. Ya, coba lagi. Misalnya yang ini. Ya, sekarang coba dikerjakan yang ini. Nah, ini terkait resep masakan. Kadang ada kalau apa ya, kalau masak makanan tertentu itu ada eh, perbandingan bahan-bahan supaya enak kayak gitu ya. Ini mau bikin kerupuk yang terdiri dari terigu, tepung beras, sama tepung tapioka. Perbandingannya 3:4:5. Kalau orang mau bikin kerupuk 60 kilo, berat juga ya.
Tepung tapiokanya berapa kilo. Ini berarti skalanya skala yang sangat besar. Ini coba hmm, Citra ada? Gak ada sakit, Pak. Sakit. Ya, Selfie? ada. Baju ada. Coba. Itu nomor 11. Gimana, Citra? Sudah siap? Saya tutup ya, siap ya.
Bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Udah, Pak. Coba boleh diperlihatkan. Hmm, belum kelihatan. Enggak. Oke. Ya, jadi oke, boleh. Jadi tadi eh, perbandingannya 3:4:5, gitu. Hmm, Seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kilo. Tepung tapioka yang dibutuhkan itu berapa? Jadi sebetulnya kan dalam 60 kilo, oke, dalam 60 kilogram kerupuk, berarti terdapat eh, tepung tapioka sebesar tepung tapiokanya 5 dibanding dengan keseluruhan, gitu kan. Jadi ada terigu, ada beras sama tapioka, 3 tambah 4 tambah 5 dikali 60 kilogram.
5 per 12 dikali 60 kilo. Dan ini sama dengan tadi 25 kilo. Jadi tepung tapiokanya 25 kilo. Nanti tepung berasnya berarti 4 per 12 dikali 60. Dan tepung terigunya 3 per 12 dikali 60 kilo. Oke. Oke, berikutnya. Nah, sekarang coba yang ini. Ini motor. Coba. Fahri ada? Coba Fahri. Ini motor nih. Kalau naik motor dari Temanggung ke Klaten, jadi 6:30. Jaraknya 210 kilo. Kalau istirahatnya 15 menit, kira-kira nyampe jam berapa? Kalau kecepatannya 70 kilo per jam. Begitu. Pukul 7. Coba. Gimana? Pukul 7.30, Pak. Coba ditulis di kertas. Kayak tadi. Saya coba stop share. Kenapa? Kenapa? Biasa kenapa tuh? Ayo Fatih.
Bareng-bareng kita coba. Ayo Fahri, kita coba. Nggak apa-apa, kita maksudnya salah juga nggak apa-apa kok. Tadi kayaknya udah bisa jawab. Tinggal dituangkan dalam tulisan. Ayo Fahri. Ya, atau dibantu sama temannya nggak apa-apa tuh. Ya. Ayo sini Fahri. Biar ada yang tetap didapat gitu, ketika belajar. Daripada kan sayang ya kalau nggak dapat apapun, udah capek-capek belajar misalnya. Kalau yang sebelahnya tadi siapa? Siapa? Kika. Ayo Fahri, Kika. Oh, oke. Ya sudah, nanti ya karena Fahri belum mau, yang tadi boleh dikerjakan di rumah ya. Oke. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Adam. Anak-anak, kita akan ujian bahasa Inggris. Ibu kasih jeda sebentar ya. Kalian mohon siap-siap. Ya, sambil aku share sesuatu, kalian siap-siap ujian ya. Imam, ambil Imam.